Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir perancangan rangkaian ekivalen meteran transmisi 150 kV sebagai model uji terhadap sambaran gelombang surja petir. Saya Rega Sardiansah dengan NIM 2106118130128. Subjudul saya yaitu perancangan mekanisme peralatan pembanding pengukuran parameter pasif, resistansi dan reaktansi dari material meteran transmisi 150 kV. Saya Muhammad Lutfi Zulhaq dengan NIM 210601181300080 dengan subjudul perancangan model rangkaian ekivalen impedansi menara 150 kV dengan perangkat lunak PESIM. Dan saya Sevanda Dwi Saputra dengan NIM 210601181300081 dengan subjudul perancangan rangkaian ekivalen menara transmisi 150 kV terhadap sambaran gelombang surja petir dengan perangkat lunak ATP. Pada subjudul ini dimulai dengan mengecek dan mengidentifikasi sampel yang ada. Injeksi besi menggunakan LCR meter Instack 6300. Lalu mengukur dengan mengambil data sebanyak 8 kali agar hasil yang didapat akurat. Ini adalah bentuk rangkaian dari mekanisme peralatan pembanding pengukuran yang akan dirancang. Bagian pertama dari rangkaian ini ada rangkaian pengaman indras. Pada bagian ini terdiri dari MCB, lampu, dan juga fuse. Pengaman indras berfungsi untuk melindungi dari lonjakan arus awal. Bagian selanjutnya adalah auto trafo variabel atau biasa disebut dengan variak. Variak berfungsi sebagai regulator tegangan untuk mengatur besarnya tegangan yang akan diinjeksikan kepada beban. Berikutnya adalah beban. Beban yang akan diukur nilai resistansi dan reaktansinya yaitu material dari menara transmisi 150 kV. Namun pada penelitian ini diberikan beban tambahan yaitu lampu dengan daya 40 watt. Pemberian beban tambahan ini bertujuan agar gelombang arus dan tegangan dapat terbaca ketika diamati dengan osiloskop. Pada penelitian ini, osiloskop dijadikan sebagai alat ukur utama untuk menampilkan gelombang tegangan dan gelombang arus. Kemudian gelombang tegangan dan arus ini diamati perbedaan waktunya untuk kemudian dihitung besar sudut fasenya. Adapun alat ukur lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu multimeter dan klem-meter atau tang ampere yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian. Selain dengan melakukan pengamatan dan pengukuran menggunakan alat ukur, dilakukan juga perhitungan untuk mendapatkan beberapa parameter yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan semua parameter yang dibutuhkan, kemudian dilakukan perbandingan antara hasil dari pengukuran dan perhitungan menggunakan LCR meter dengan hasil dari pengukuran, pengamatan, dan perhitungan menggunakan peralatan pembanding pengukuran yang dirancang. Dilanjutkan dengan menghitung nilai real RL sesuai panjang menara yang ada. Selanjutnya memasukkan nilai real RL ke dalam rangkaian PSIM sesuai dengan jaring-jaring bangunan. Sebelum run simulation, pastikan total time sebesar 10 second agar mencapai kondisi steady state. Tunggu beberapa saat untuk melihat hasil simulasi. Tambahkan variabel arus dan variabel tegangan yang dikalikan dengan 100 agar gelombang dapat dilihat. Perbesar gelombang menggunakan tools Zoombox agar gelombang dapat diamati dengan mudah. Catat nilai tegangan RMS dan arus RMS. Perbesar lagi hasil gelombang agar beda sudut fase mudah diamati. Catat juga selisih gelombang arus dan gelombang tegangan untuk mencari beda sudut fase. Hitung beda sudut fase dan impedansi sehingga R total dan L total dapat diketahui. Sajikan data hasil berbentuk grafik dan memberikannya analisis. Pada tugas akhir ini saya membuat dua jenis rangkaian dilihat dari sistem
ground wiring, yaitu sistem ground wiring yang terpisah dengan bodi menara dan terhubung dengan bodi menara. Dapat dilihat pada layar, ini merupakan salah satu contoh sistem ground wiring yang terpisah dengan bodi menara. Hal pertama yang saya lakukan untuk menjalankan aplikasi ini, kita pilih menu APK, kita run APK, kemudian kita pilih menu APK lagi, kita pilih menu port exit. Nah, di sini muncul beberapa variabel. Variabel yang saya perlukan untuk menyelesaikan tugas hari ini ada 4. Variabel pertama, kedua, 3 ini merupakan variabel yang berada pada insulator string path. Ini insulator string path A, ini insulator string path B, dan ini insulator string path C. Kemudian variabel keempat ini berada pada firmware system. Oke, kita masukkan ke sini. Kemudian kita pilih menu dan nampak input gelombang tekanan kita. Kemudian kita cari nilai kita. Kita pilih kursor, kita gerak nilai tertinggi. Dapat dilihat bahwa tingkat gelombang tegangan limpas ini berada pada nilai 1,056 MV. Dari hasil ini nanti saya akan bandingkan dengan beberapa hasil dari aspek-aspek yang saya perlukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, seperti nilai tingkat gelombang tegangan limpas dari sistem ground wire yang terhubung, dan kemudian ada yang dari tahanan tanah yang berbeda, ada yang tidak tersandar gelombang surga petir. Nah, dari beberapa aspek tersebut nanti akan didapatkan sistem ground wiring yang nantinya akan berguna atau efisien untuk mengatasi fenomena bypass over pada suatu menara transmisi 150 kV. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.